Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama dalam materi ilmu pendidikan Islam ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bentuk-bentuk lembaga daripada atau lembaga yang ada dalam lembaga pendidikan Islam khususnya di Indonesia ya. Jadi ada empat jenis lembaga pendidikan Islam yang umum ya, yang kita pahami ya. Jadi yang pertama itu adalah keluarga ya. Keluarga itu sebagai lembaga pendidikan Islam yang pertama bagi anak ya. Jadi kalau keluarga itu bagus ya, keluarga itu mendukung ya, keluarga itu sebagai lingkungan yang care ya, yang betul-betul bisa mengcover pendidikan anak ya, terutama dalam bidang pendidikan Islam, maka kedepannya ya anak tersebut insya Allah ya akan juga baik pendidikannya. Tetapi sebaliknya, jika keluarga itu bermasalah tidak mendukung, ada problem, atau orang tuanya itu tidak memberikan support ya pada anak dalam bidang pendidikan, ya itu nanti akan berimbas pada pendidikan anak ya, baik itu di keluarga, baik di masyarakat, ataupun ketika anak nanti sudah dimasukkan di sekolah ya. Makanya ada poin utama ya dalam pendidikan Islam itu. Jadi yang harus beres itu keluarganya dulu sebenarnya ya. Jadi maka disebutkan ku anfusakum ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi keluarga itu adalah basic utama, basic pertama bagi pendidikan anak, terutama ibu ya, terutama ibu. Ayah mendukung ya, mendidik ya, tapi terutama ibu ya. Maka madrasah pertama ya itu adalah ibu. Secara garis besarnya adalah keluarga. Jadi kalau keluarga itu baik, keluarga itu mengarahkan anak dalam pendidikannya, dalam belajarnya, insya Allah juga baik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, lembaga pendidikan Islam yang kedua itu adalah masjid ya. Masjid sebagai pusat daripada lembaga pendidikan Islam. Jadi kalau kita lihat di kampung-kampung ya, di di desa-desa ataupun di kota, terutama di kampung ya, itu biasanya anak sejak kecil itu selain dididik di rumah pasti mereka akan disuruh ke surau, ke musola, ke masjid ya, atau ikut ngaji di sekolah di masjid di Serambi ya, baik itu habis maghrib atau habis asar ya, biasanya di pondok-pondok itu merupakan embrio ya, termasuk embrio pertama ya dalam pendidikan Islam. Jadi masjid itu sebagai salah satu pusat daripada lembaga pendidikan Islam. Jadi setelah keluarga ya, itu masjid ya merupakan bentuk yang kedua ya, bentuk salah satu beberapa bentuk lembaga pendidikan Islam itu adalah masjid. Maka fungsi masjid itu seharusnya ya memang begitu ya. Makanya di desa-desa itu kemudian berkembang masjid, biasanya di masjid-masjid besar atau musola-musola yang yang manajemennya bagus, takmirnya bagus, itu pasti punya yang namanya madrasah diniyah ya, madrasah diniyah atau madrasah sore ya. Nah, itu biasanya nanti anak-anak itu akan diajari ngaji, diajari ilmu tajwid, diajari tentang akhlak ya, diajari ilmu fikih dan lain sebagainya. Makanya bentuk lembaga pendidikan Islam yang kedua itu adalah masjid ya. Nah ini kalau kita lihat di desa-desa atau di kota-kota yang basicnya keagamaannya bagus, ini masih banyak ya, masih banyak.
Jadi masjid itu punya madrasah sore, yang mana ketika sore itu memberikan pendidikan agama Islam di lingkup atau masyarakat tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah pondok pesantren ya. Jadi bentuk ketiga ya daripada lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Dan memang ya pondok pesantren itu punya ciri khas tersendiri ya. Mungkin lebih lengkap dibandingkan apa tadi yang saya sebutkan sebelumnya, madrasah diniyah itu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus ada atau beberapa komponen yang ada di dalam pesantren, yaitu pertama apa? Kiai ya. Kiai. Kemudian yang kedua pasti ada masjid ya, masjid atau musola atau surau ya. Kemudian yang ketiga itu ada ngajinya ya, ngaji atau pembelajaran atau menerapkan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang pendidikan Islam ya, atau ngaji lah kalau orang dulu ya. Kemudian yang keempat itu ada santrinya, jadi ada kiainya, kemudian ada masjidnya, ada ngajinya, ada santrinya. Nah ini memang punya karakter tersendiri ya. Jadi salah satu pesantren ini merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam terutama yang ada di Indonesia, yaitu tadi ada 4 komponen yang ada di dalamnya itu. Nah kalau satu saja komponen itu tidak terlengkapi, maka para peneliti dalam bidang pesantren itu mengatakan ini kurang lengkap ya sebagai lembaga pendidikan pesantren ya gitu. Nah, adapun ya pesantren yang tersebar ya di Nusantara itu para tokoh dalam bidang pendidikan Islam itu membagi, terutama tokoh dalam bidang pesantren. Ada beberapa bentuk pesantren. Yang pertama pesantren tradisional, kemudian yang kedua adalah pesantren modern ya. Sebenarnya hampir sama, cuman sistemnya saja ya. Ada pesantren tradisional, biasanya pesantren tradisional itu dia pure atau murni, istilahnya apa? Kegiatan pendidikan Islam yang ada di dalamnya itu adalah ngaji ya, adalah ngaji. Dan ini masih ada beberapa bentuk lembaga pendidikan pesantren tradisional yang tetap mempertahankan bentuknya yang seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu lembaga pendidikan pesantren atau pesantren modern. Biasanya ini sudah mengkolaborasikan dengan madrasah pagi atau sekolah pagi, kayak contoh Tebu Ireng, kayak Nggontor, kemudian pesantren-pesantren yang lainnya. Jadi nanti kalau pagi itu masuk sekolah sekolah umum ya, kemudian nanti sore malam itu ngaji, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam pesantren ini ada beberapa tipikal santri ya, ada beberapa tipikal santri ya. Yang pertama itu santri mukim ya, santri mukim itu jadi dia belajar di pesantren tersebut, mengikuti kurikulum pendidikan Islam yang ada di pesantren tersebut, tapi dia mukim di situ ya, jadi tidak pulang ya, itu disebut dengan santri mukim. Kemudian yang kedua itu santri ngelaju. Santri ngelaju itu dia kalau waktunya ngaji datang ke pesantren ya. Kemudian atau santri ngalong ya istilahnya kalau orang dulu itu ya. Nanti kalau sudah selesai kegiatan di pesantren pulang ya. Dan nanti besok kayak gitu lagi. Ketika di pesantren ada kegiatan dia datang ke pondok. Nanti kalau sudah selesai ngaji dia pulang. Tuh. Kemudian yang ketiga, lah ini ada yang dari hasil penelitian saya ya di lapangan, dari interview sama santri-santri itu. Ada jenis santri yang bentuknya ketiga, ini agak unik ya, yaitu santri santri musafir ya, santri musafir. Jadi dia itu belajar di sebuah pondok pesantren itu biasanya
melakukan perjalanan, ada yang jalan kaki ya. Jadi dia nanti datang ke satu pondok ini, kemudian dia belajar selama 1 bulan, 2 bulan, nanti sudah selesai, izin sama Pak Yainya, kemudian pindah lagi ya. Pindah lagi ke pondok pesantren satunya lagi. Nanti di pondok pesantren ini sama, dia khidmah di situ sama kiai, kemudian belajar, ikut ngaji, nanti 1 bulan atau 2 bulan dia pindah lagi pesantren. Terus kayak gitu sampai ya programnya dianggap selesai bagi dia gitu ya. Makanya kalau orang dulu disebut untuk mencari barokah ya pada kiai-kiai tertentu atau pada lembaga-lembaga pesantren tertentu gitu ya. Oke, baik. Jadi itu ya. Kalau pesantren itu memang punya ciri khas yang berbeda dengan sekolahan ya. Jadi memang sejarahnya pesantren itu tidak pasang iklan itu. Sejarahnya enggak gitu. Jadi di situ ada kiai yang alim dalam ilmu keagamaan Islam ya. Di situ beliau juga punya musola, surau atau masjid. Nah, kemudian masyarakat sekitar atau orang-orang yang jauh itu datang ingin belajar sama kiai tadi. Nah, karena ini semakin bertambah, ada yang rumahnya jauh, kemudian mereka itu membuat pondok-pondok atau gubuk-gubuk gitu ya. Istilahnya itu tempat tinggal sementara. Nah, di gubuk-gubuk itu mereka tinggal, makan, masak sendiri, ngeliwat atau apa gitu ya. Nanti kadang mereka bekerja, bantu di masyarakat, kerja di sawah. Nanti kalau sudah selesai dia balik lagi ke pondok, tinggal di pondoknya itu. Nanti sore, malam dia ikut ngaji sama kiai. Nah, jadi sejarahnya memang begitu. Jadi pondok itu salah satu karakteristiknya yang paling utama apa? Tidak memasang iklan atau mempromosikan ya. Saya nyari santri, saya nyari murid, tidak begitu ya. Sejarahnya pondok pesantren yang asli begitu memang. Berbeda dengan pondok-pondok yang muncul baru ini. Nah, gedungnya dibuat dulu ya, asramanya dibuat dulu, terus dicarikan kiai atau ustadz, kemudian pasang iklan, cari murid, tidak begitu. Jadi memang sejarah-sejarah pesantren pada awal di Nusantara itu ya santri itu yang mencari kiai ya untuk belajar keagamaan Islam. Oke, jadi ada 3 tadi ya sudah saya sebutkan ya. Keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam, kemudian masjid sebagai lembaga pendidikan Islam, kemudian pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, kemudian yang keempat itu madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Nah, sekarang sudah banyak madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang ada di Nusantara ya, baik dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sampai pada perguruan-perguruan tinggi Islam yang lainnya. Baik, saya rasa ini cukup. Jadi ada 4 minimal bisa kita tarik garis garis pokoknya ya. Itu ada 4 ya, jenis lembaga pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Jadi yang pertama adalah keluarga, kemudian yang kedua adalah masjid, yang ketiga adalah pesantren, yang keempat adalah madrasah itu sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.